untuk kita kaji, untuk kita ambil sisi positifnya, ya. Astagfirullahaladzim, apa tuh? Itu ada sesuatu jatuh. Oke ya, assalamualaikum. Maaf ya, coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto. Tentunya di satu-satunya channel yang selalu siap untuk menghibur dan mencari pengalaman serta menggali sesuatu yang mulai samar-samar. Dan teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendatangi atau memasuki sebuah lokasi yang terkenal di Nusantara ini, yaitu namanya Gunung Serandil. Ya, Gunung Serandil ini banyak sesuatu yang kita pelajari, kita kaji di balik dari beberapa petilasan-petilasan yang ada di situ, karena di situ terdapat sesuatu yang samar yang perlu kita kaji. Apa itu? Mari jelasnya kita masuk aja ke sana, yuk. Nah ya teman-teman, ya kita mulai memasuki area ya, di mana itu sebuah berbagai petilasan dan berbagai kepercayaan di sini, termasuk kepercayaan agama, bukan cuman Islam tapi berbagai, ada Hindu, Buddha dan berbagai kepercayaan lain berkumpul di area sini. Tujuannya untuk apa? Untuk menata pikiran. Kenapa kok di lokasi-lokasi ini, di tempat ini ya? Jadi gini. Jadi dalam kepercayaannya orang dahulu di sini itu tempat turunnya ilham, petunjuk orang-orang yang bertapa di sini, sehingga petunjuk melalui pikiran kita, yaitu ide, sehingga orang itu sukses dalam hajatnya gitu. Kembali itu kita untuk menelusuri sisi demi sisi untuk mencari pengalamannya. Yuk pakai sebelah sana yuk. Nah, ini salah satu petilasannya ya, yang ini pun ada orang-orang tertentu juga di sini ya, tidak semua lokasi disinggahin, ada orang yang mempunyai lokasi tertentu untuk hajat tertentu juga ya, bisa di tempat ini ya, untuk di situ berdiam diri, nata pikiran, dan di lelahnya di tempat sunyi ini, tenang ini, aku mendapatkan ide ya, petunjuk dari alam semesta ini, tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa ya, sehingga hajat-hajatnya mudah berjalan lancar, akhirnya terkabul gitu ya. Ya, kita menelisik sisi demi sisinya ya. Dan ini pun orang-orang yang menyumbangkan ini ya, sehingga terbangun ini ya, yang sudah sukses. Karena apa? Di sini, lokasi inilah saya mendapatkan petunjuk ya. Sebenarnya batu-batu ini ya, ini dari batu-batu ini sih cuman pegunungannya nggak begitu besar ya, hanya sekecil, cuman kan ininya yang besar itu apanya, maknanya ya, yang besar di sini bukan gunungnya kecil, tapi ya luar biasa. Ini kan terkenal sampai ke Nusantara ini, gunung ini. Itulah ada rahasia tersendiri di sini, rahasia atau sir. Untuk itu mari kita pecah rahasia itu untuk kita kaji, untuk kita ambil sisi positifnya ya. Astagfirullahaladzim, apa tuh? Itu ada sesuatu jatuh. Oke ya, assalamualaikum. Maaf ya, coba lihat. Kucing. Kucing apa namanya itu, kotak amal ya. Oke ya, kemungkinan ada itu, nggak apa-apa, kita isi dulu ya. Itu kucing sudah memberikan sesuatu petunjuk di sini ya, meskipun sedikit kita menyisihkan ini ya. Oke, assalamualaikum. Maaf ya. Ini tapi saya tidak menutup ini nominalnya ya, tutup besok ini. Mudah-mudahan dengan meskipun nominal sedikit, nanti nolnya ditambahin sehingga menjadi nolnya banyak. Misalkan kita kasih 5.000, nanti bisa jadi 50 miliar, mudah-mudahan ya. Amin. Yuk kita ke sebelah sana. Nah, ini ke lokasi yang selanjutnya ya. Di sini juga terdapat sebuah petilasan ya. Petilasan itu apa? Petilasan itu tempatnya, bekasnya orang yang bertapa di situ, sehingga di situ mendapatkan ide, mendapatkan petunjuk, atau bahasa lengkapnya ilham. Nah disitulah
ketika orang itu sukses mulai dari sini ya. Ini ya, kita lihat aja dari bangunannya ini apa ya, kelihatan klasik tapi asik ya, bangunan seperti ini ya. Ya, itu dari sisi ininya saja dulu ya, karena di situ nanti takut mengganggu orangnya lagi berdoa di sana, di dalam sana ya. Dan di dalam sana itu ada patung sebagai simbol saja, bukan disembah, bukan, tapi simbol ya. Terkadang kan orang salah kaprah dalam penerapannya ya. Ya, kita memasuki ke area yang selanjutnya. Ini pun ya, jadi bebatuan ini seolah juga membantu sesuatu tuh. Jadi kayak mahkota yang ini tuh di atas tuh. Jadi unik lah, klasik, unik tapi berbentuk natural, alami tanpa dibikin-bikin, tapi unik ya. Bagus sekali batu-batu ini. Nah, kita memasuki area ini ya, ini yang unik nih. Apa namanya tuh? Ada sedikit kayak goa nih. Di sini sudah dibangun keramik ya, jadi aman buat kita untuk bersantai di sini. Tapi itu goanya masuk ke sana nggak sih? Cuma segitulah, tapi ya nggak apa-apa. Ya di sini ada makna tersendiri di balik itu ya. Jadi dulunya kan entah ini, saya kurang begitu paham sejarahnya di sini, makanya di area ini siapa dulunya yang pernah bertapa di sini sehingga mendapatkan ilham petunjuk. Itu seperti patung-patung di bawah itu tuh ya, kayak patung alami atau kayak batu itu tuh, ya kan? Malah kayak orang tua tuh di tengah, yang tengah loh. Itu kayak seorang tua jenggotan tapi kecil ya. Ya itulah kemungkinan, jadi sosok itulah kemungkinan sebagai simbolnya ya. Mohon maaf ya Mbah ya, udah ganggu ya. Kami hanya mencari pengalaman di sini. Ya, oke. Yuk. Nah, ini perhatikan nih teman-teman ya. Ini dari bangunannya sih belum begitu lama, tapi dengan model klasik ya. Oleh inilah yang menggugah selera ya, menggugah kolbu kita. Dari segi bangunan seperti ini, nuansanya nuansa klasik, nuansa sakral, sehingga untuk meyakinkan kita ya dalam berdoa, dalam kita mencari petunjuk itu lebih yakin ya. Ini kemudian di petilasan itu di situ terdapat seperti Hajar Aswad ya. Itu ada batu yang sudah menghitam itu ya, luar biasa ini. Nah, itu seperti Hajar Aswad yang ada di sana, Mekah, Arab Saudi sana ya. Itu tertulis Babu Hawa ya, Sri Komoyo Biru ya. Seperti maksudnya ini mungkin Siti Hawa ya, jadi jenis kayak kelamin ya, menceritakan seperti itu ya. Namun kita harus pandai-pandai untuk mengkaji ini ya. Ada makna tersendiri di balik ini ya, karena kalau kita salah mentafsirkan nanti ya bisa jadi kacau ya. Anggap saja itulah sebagai hitamnya batu itu, itulah banyaknya dosa-dosa kita. Jadi segala petunjuk tertutup oleh ambisi dosa kita ya, dan ambisi dosa kita itu sendiri jadi hitam seperti itu. Kalau seandainya tidak ada dosa kita, itu mungkin putih warnanya itu batu itu ya. Ya, di samping bagusnya kita menyerap ilmunya di balik sisi seram ini ya. Yuk kita menelisik ke lokasi yang ini lagi ya. Jadi bebatuan ini pun alam ini yang membentuk batu ini sedemikian rupa sehingga mewujud seperti ini.
ini pun dari setiap sisinya pun seolah-olah kayak diukir-ukir gitu ya, kayak membentuk cuman samar, membentuk tapi samar. Kalau kita lebih kaji lebih dalam, ini membentuk sebuah ukiran luar biasa nih, seolah-olah ditata. Ini batu-batu ini nih, tapi ini murni tidak ada dibikin-bikin manusia. Inilah keunikannya. Ya. Baiklah, kita next ke selanjutnya dari satu petilasan lagi ya. Dan di sebelah sini ini kalau kita masuk tuh suci, maksudnya suci dulu, berwudu dalam badan suci, masuk ke sana. Di situ terus ada petilasan Nyi Dewi Sri Sumarni ya, Dewi Rani ya. Di situ petilasannya ngomongnya di juga tempat bekas pertapannya beliau juga ya. Ini luar biasa, di itu seolah ada payungnya di situ, soal klasik ya, untuk memayungi yang di situ tuh, seolah kayak makam. Jadi nuansanya nuansa klasik, nuansa sakral. Justru dengan nuansa seperti ini timbullah keyakinan dalam hati kita, dalam diri kita, adanya rasa takut, dan rasa itulah untuk menyentuh kita ya. Pertama takutnya pada dosa kita ya, supaya dengan kita lebih pasrah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam segala hajatnya ya. Seperti bangunan di bawah batu atau di bawah itu seperti gua kecil ya. Ini pun luar biasa ini tempat. Jadi saudara itu pegunungan ini di sisi-sisinya ini ada petilasan ya. Tapi kita tidak salahnya kita untuk menelisiknya ya. Untuk bisa mengambil pelajaran di balik ini semua ya. Assalamualaikum. Ya. Dan di sini terdapat petilasan namanya Syekh Maulana Maghribi ya. Gusti Maulana Maghribi sama saja di situ, tertulis di situ. Ini seorang syekh ya yang bertapa di sini ya. Untuk di bertapa itu sambil berzikir, zikir itu ingat, supaya ingat sama Sang Pencipta. Dan disinilah mendapatkan petunjuk di alam, entah itu perjalanan hidup ini atau dari berbagai sisi, intinya untuk diberikan petunjuk jalan yang lurus dari berbagai sisi. Nah itulah, jadi tidak ada unsur musyrik kalau kita mau mengerti ilmunya ya gitu ya. Karena kita ke lokasi yang lebih lain, yang lebih ini ya, perhatikan teman-teman ya, ini di batu yang seperti ini kayak seperti ada goa ini. Coba nanti saya lihat, kita lihat ke sini. Wow, ini ya, jadi di samping itu kita itu di pojokan sana itu membentuk alami seperti kayak gunungan wayang. Itu di kamera kelihatan nggak? Nih nanti ya, perhatikan di sini ya, ini di sini ya, dia kecil bisa besar ke sana, namun samar tapi terlihat ya. Nah justru inilah tugas kita, untuk melihatkan sesuatu yang samar biar tidak menjadi salah kaprah dalam menafsirkan segala sesuatu. Itu dengan sesama dari berbagai sisi ya. Karena kalau kita melihat satu perkara itu dari satu sisi, itu nggak boleh fanatik, gampangnya gitulah. Kita berbagai sisi biar kita lebih jadi orang yang bijaksana gitu ya. Ini juga batunya kayak bentuk apa ini? Ini pun kayak rambut perempuan. Nih perhatikan dari sini ya. ini rambutnya ya, cuma besar ya, rambutnya ke sini. Ini mukanya menghadap ke sana gitu. Itu rambutnya. Perhatikan kira-kira masukkan di situ di kamera. Iya. Kelihatan ya? Ya kelihatan jelas banget ini. Ya gitu. Jadi menggambar seperti itu. Ayo mari kita ke sebelah sana, yang bangunan agak besar itu kan ada sesuatu yang lebih unik lagi.
Nah, di sini perhatikan teman-teman ya, kita adalah lagi petilasan, namun ini apa dipakai keramik ya. Bisa masuk sih, misalkan mau di shoot bisa ya. Oke, batunya cepat dulu ya. Kita bisa mengambil sisi demi sisi ya. Assalamualaikum. Nah, di sini terdapat petilasan yang bernama pertama Dulwira P1 ya, yang kurang jelas. Yang satu lagi ada Juragan Dampu Awang. Ya, di sini terdapat petilasan beliau, orang yang disepuhkan waktu itu pada zamannya sampai sekarang masih dituakan, yang sekarang menjadi sejarah atau para orang yang percayai adalah banyak hikmah pelajaran di balik ini semuanya ya. Luas banget ini ya. Ya iya, di bagian sini luas ya. Ini juga ada buat ini dupa juga. Ya, iya, tempat pembakaran dupa ya. Nah, ini perhatikan ya, ada patung emas di sini luar biasa ya. Punten ya. Jadi perhatikan ini indah sekali. Jadi kepercayaan ini, kalau nggak salah ini nama Dewa Brahma kalau nggak salah. Ini ada berkepala 3 dan semuanya bermahkota. Ini menggambarkan semuanya emas ya. Tuh, jadi bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Ya. Nah, ini ada gajah-gajah di tiap sudut-sudutnya, patung gajahnya. Ada gajahnya ya. Ya, ada tiap gajah di tiap sudutnya ya. Dan juga ada kendi di depannya itu sebagai membuat membakar dupa ya, sebagai habiar harum tuh ya, intinya buat pengharum ruangan dan pengharum merelaksasikan otak kita yang berdoa di sini ya. Ya kita ke sisi yang lain lagi. Seperti candi ya. Kita ini ada ruangan sempit yang emang di sini ada sesuatu nih. Oke ya. Dan nah, di sini ya terdapat patung dewa ya. Di sini juga ini lihat ya, jadi dia sedang semedi, gambarnya seperti itu. Sedang relaksasi dan juga sedang tafakur, berpikir ya. Jadi nanti kita bisa lihat dari berbagai sisinya ya, karena sesuatu itu kita melihat sisi positifnya, jangan lihat dari negatifnya itu ya. Ya. Ini berbagai macam agama di sini ya. Iya, jadi berbagai macam agama tapi tetap akur, tetap tidak ada kecurigaan. Meskipun di sebelah sana ada masjid tuh, di sebelahnya itu pun tidak pernah bermasalahkan seperti itu. Inilah indahnya toleransi ya. Memang namanya Allah pun tidak pilih kasih, semuanya sama baik, semuanya bagus gitu. Kita ke lain lagi ya. Dan di sisi yang sebelah sini ya, kita lihat ada tempat beribadah juga, ada tempat berdoa. Di situ terdapat patung-patung yang ada makna di sini yang terpampang ya, di sana. Dan di sini ada fotonya, kita ambil indah hikmah semua ini yang seorang kita itu dari Kabupaten juga ya, kan Soekarno di sana ya. Yang kedua adalah tempat banyak berpetilasan berbagai agama di sini, tentunya untuk tafakur, nata pikiran. Yang kedua untuk takorub. Takorub itu mendekat sama Sang Pencipta ya. Jadi kalau kita tidak mendekat ya tidak mungkin dikasih sesuatu. Doa tidak mungkin, susah untuk dikabulkan. Untuk itu mulai dari sekarang mari kita untuk takorub, mendekat sama Sang Pencipta dengan sesuai cara masing-masing atau kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil sisi positif dari semua ini dan juga menghibur kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur. Cibar.